Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah menyimak tayangan-tayangan kami di Arah 9 dan juga yang memberikan komentar, serta mohon maaf tentu tidak semua komentar bisa kami balas. Edisi kali ini kami kembali merespon pertanyaan, dan pertanyaan ini juga beredar di beberapa media sosial tentang isu bahwa NU berdiri atas izin Belanda. Kemudian saya cari video yang menerangkan itu, terlepas apapun maksudnya, tapi saya berhusnudzon. Insya Allah yang dimaksud adalah bahwa organisasi pada saat itu, apapun organisasinya termasuk NU, mendapatkan izin dari Belanda. Tetapi sebagian dari saudara-saudara kita akan memaknai berbeda, apalagi videonya ada yang terpotong-potong. Pada intinya, pada edisi kali ini saya akan menjelaskan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua tanpa sakwa sangka. Para pemirsa sekalian, di dalam menelaah sejarah, sebagaimana umum diketahui, bukti yang harus kita cari adalah bukti primer. Itu juga yang berkaitan dengan pernasaban para habaib. Itu terkait dengan bukti primer ya. Bukti primer adalah bukti yang ada, apakah itu dalam bentuk manuskrip atau mungkin apapun yang disampaikan pada peristiwa itu terjadi atau pada masa peristiwa itu terjadi. Syukur-syukur jika bukti itu disampaikan oleh pelakunya langsung. Nah, terkait dengan berdirinya NU yang berasumsi bahwa NU itu didirikan atas izin Belanda dalam pengertian ANSI, ya saya ambil bukti primer yang primer banget, bukan hanya menukil. Kan ada umpamanya menurut Ki Haji Hashim Asy'ari, menurut Kiai ini, lalu ditulis. Itu kan tukilan dari apa yang beliau sampaikan, kemudian bermusalsal ke bawah. Ini video langsung, audio. Ada, dan audio ini sudah banyak beredar di YouTube ya. Audio atau ceramah dari Ki Haji As'ad Syamsul Arifin Asembagus Situbondo, Allahumma. Dalam ceramah berbahasa Madura itu, yang juga pernah saya kupas di kanal ini kan bukti langsung karena beliau pelaku sejarahnya, bahkan beliau yang mengantarkan tongkat dan tasbih dari Mbah Khalil Bangkalan ke Mbah Hashim Asy'ari. Lalu beliau dahulu, lah ini bukti primer, dan primer banget karena bukan hanya bentuk tulisan yang bisa direkayasa. Ini suara beliau. Beliau mengatakan sampai diulang 3 kali, anapah bi beda NU anapah. Itu bahasa Madura. Kenapa ada NU? Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa ada NU? Beliau mengatakan dengan tegas dan diulang 3 kali karena pada masa itu terjadi persoalan yang menghebohkan di Indonesia terkait dengan persoalan madhab. Lalu beliau mengatakan, kalau bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Bagaimana ini Kiai? Sekarang ini sudah ada aliran baru yang masuk ke sini yang ditopang oleh kekuasaan Hindia Belanda. Beliau tidak menyebut aliran apa, organisasi apa, tapi ada aliran baru yang sudah masuk ke Indonesia dan ditopang oleh kekuasaan Hindia Belanda. Dan ini merebak kemana-mana. Lalu kalau aliran ini terus berjalan, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita melanjutkan perjuangan Wali Songo? Bagaimana syariat-syariat yang disampaikan oleh Wali Songo ini bisa kita tegakkan kalau ini terus berjalan, Kiai? Ini adalah ungkapan kegelisahan pada kiai-kiai saat itu yang kemudian bersetting peristiwa 1920 hingga 1923 dan 24 terjadilah berbagai pertemuan. Intinya pertemuan itu diantaranya terjadi di Bangkalan yang mengusulkan kepada Syahna Khalil terkait dengan persoalan ini. Bagaimana ini Kiai kalau terus berlanjut? Bagaimana untuk melanjutkan perjuangan Wali Songo? Maka dari sini saudaraku sekalian, sepanjang sepengetahuan saya, rata-rata pendiri Nahdlatul Ulama itu terah Wali Songo. Bila boleh di cross check apakah itu mungkin langsung atau hanya berkelindan nasab atau berkelindan nasab ilmu. Kalau umpamanya kita mengambil dari Syahna Khalil,
Syekhana Khalil itu ada dua pendapat, tapi pendapat yang dikeluarkan oleh keluarga beliau sendiri, yakni dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Sakhal serta dari Ki As'ad Syamsul Arifin sebagai santri dan kerabatnya, beliau terah dari Sunan Gunung Jati, walaupun nanti ada yang mengatakan dari Sunan Kudus. Kemudian ada tokoh yang sangat luar biasa yang fotonya sempat tertukar, yakni Kiai Haji Hasan Gipo. Kiai Haji Hasan Gipo jelas beliau adalah terah dari Sunan Ampel. Bahkan makam beliau berada di lingkungan komplek makam Sunan Ampel. Tentang Mbah Hasyim Asy'ari, saya pikir lebih mudah kita melacak tentang siapa beliau. Tentang Raden Asnawi Kudus, saya yakin Anda juga lebih mudah untuk melacak siapa beliau. Dan kiai-kiai yang lain yang berada dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, termasuk Mbah Yai Abdul Wahab, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Intinya bahwa kalau ada anggapan NU itu didirikan atas izin Belanda, ini keliru besar, menyalahi sejarah yang ada. Ini bisa masuk dalam pengaburan sejarah, bahkan perusakan sejarah. Ingat, ini adalah teori yang sangat umum disampaikan oleh Jurilina, penulis dari Swedia. Untuk merusak satu bangsa, lakukan 3 hal. Pertama, kaburkan sejarahnya. Ketiga, buang bukti-bukti sejarah itu. Kedua, buang bukti-bukti sejarah itu. Yang ketiga, buatlah bangsa itu tidak mencintai leluhurnya. Ini terbukti kan? Leluhur raja-raja Jawa difitnah sebagai pembunuh. Kenaro menggunakan kerisnya difitnah sampai hari ini bahwa keris itu adalah biang musyrik. Maka kanal ini juga menyajikan keris para pemirsa ya. Dan kami melihat dari keris itu kita bisa melihat masa lalu. Sedikit ke keris dulu sebelum ke NU. Keris itu atau pusaka apapun yang dibuat dengan sistem tempat lipat, anggaplah kita masa kerajaan Kediri. Berarti pertama, buminya kaya dengan kandungan metal-metal atau logam. Kedua, orang-orangnya jago nambang. Kalau nggak gimana bisa mengangkat? Nggak beli material. Ketiga, logam-logam itu dipilih karena satu pusaka itu tidak terdiri dari satu logam. Ada berbagai logam. Maka dengan pilihan-pilihan metal-metal itu kemudian diracik, itu artinya leluhur kita sudah jago di bidang ilmu metalurgi. Kemudian jenis tempanya tempa lipat. Nanti urusannya lain. Pada intinya sistem tempat lipat ini kan diakui oleh ilmuwan modern pada saat ini, sehingga keris itu menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Ini fakta sejarah. Bagaimana orang tua kita akan dikatakan kolot, primitif, dan sebagainya. Sehingga akhirnya keris dapat fitnahan. Kemudian leluhur raja-raja Jawa kalau dihitung dari Ken Arok melalui serat Kadiri yang dibuat oleh orang pribumi sendiri atas perintah Belanda, sehingga Ken Arok itu adalah seorang pembunuh, pelaku kerusakan dan sebagainya. Ya artinya apa yang ingin disampaikan oleh Belanda? Leluhurmu itu adalah orang nggak benar. Nah ini kan bagian dari apa yang disampaikan oleh Jurilina, bahwa untuk merusak atau menjajah satu bangsa, rusaklah sejarahnya atau kaburkan sejarahnya, buang bukti-bukti sejarahnya, dan hilangkan kebanggaan atas leluhurnya. Strike kembali lagi ke NU. Kalau memang ada niatan dari penceramah atau seseorang itu ingin seperti yang saya katakan tadi, artinya ingin mengaburkan sejarah, berarti dia ingin menjajah bangsa kita, sehingga anak-anak NU khususnya anak-anak saya, cicit-cicit saya, umpamanya nanti hilang kebanggaan. Oh ternyata podo ae loh, NU itu didirikan atas izin Belanda, ngono tak? Kalau niatnya ke sana, tapi saya kira saya berhusnudzon hanya ingin meluruskan persoalan, mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda, sehingga cara penerimaan juga berbeda. Intinya pertama, berdirinya Nahdlatul Ulama atas prakarsa para kiai, bil khusus adalah Kiai Wahab Asbullah yang kemudian matur sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim istikharah dulu, dapat isyarah pengantaran tongkat dan tasbih dari Mbah Khalil. Versi yang pertama adalah untuk menegakkan syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah dibawa oleh Wali Songo. Yang kedua adalah tentu ujungnya adalah kemerdekaan. Bagaimana kita bisa beragama dengan baik, menjalankan perintah agama dengan baik, kemudian masyarakat kita nggak miskin-miskin banget kalau kita tidak merdeka. Arahnya ke sana ya. Fokus kepada asumsi izin dari Belanda. Jadi begini, NU itu didirikan 1926.
Ini dimulai dari Komite Hijaz. Kalau ngambil dari setting Komite Hijaz, ini adalah persoalan internasional terkait dengan Mekah Madinah yang dikuasai oleh penguasa Najab. Setelah kalahnya peperangan yang dilakukan oleh Syarif Hussein dan Syarif Ali putranya. Sehingga dua kota suci itu dikuasai oleh kelompok yang berseberangan dengan kita. Istilah hari ini itu Wahabi. Sehingga ada isu, ini isu ya, tapi tercetak dalam buku-buku, ada rencana untuk meratakan kuburan Nabi, Qubbatul Khadra, kubah hijau yang di Madinah itu ingin diratakan. Maksudnya itu bukan bongkar makam ya, artinya mereka berpendapat bahwa makam itu harus rata dengan tanah. Ada informasi itu. Maka di sisi lain juga, kecuali persoalan Qubbatul Khadra ini, ada juga informasi, karena orang yang dari dulu sudah biasa baca berita melalui jemaah-jemaah haji atau jemaah umrah yang dari Mekah ke Indonesia. Ternyata di sana ada kekisuran-kekisuran terkait dengan madhab. 4 madhab itu diinformasikan sudah tidak boleh ada di Mekah atau di Mekah Madinah. Maka dari sini kemudian dibentuk Komite Hijaz. Kemudian utusan yang awalnya itu Kiai Haji Raden Asnawi Kudus untuk berangkat ke Mekah Madinah untuk menemui penguasa Mekah yang baru, yaitu Abdul Aziz. Tetapi tertunda, kemudian dilakukan oleh Mbah Wahab sendiri bersama Syekh Al-Ghanaim Al-Amil Al-Misri. Sampailah surat itu dan data-data itu ada. Saya yakin hal ini semua sudah tahu. Nah, apabila informasi tentang kuburan Nabi mau diratakan, dengan adanya Komite Hijaz dan utusan Komite Hijaz bisa meredam persoalan ke sana menghadap penguasa baru Hijaz, ya otomatis dengan sendirinya bisa dikatakan NU telah berjasa pertama atas utuhnya makam Nabi yang sampai sekarang kita masih lihat. Kedua, dan ini yang pasti adalah tentang pemberlakuan 4 madhab yang sudah ada di Mekah Madinah, karena ini menyangkut persoalan orang haji dari seluruh dunia. Nah, inilah kemudian yang diupayakan oleh Komite Hijaz yang kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Nah, terkait dengan izin yang dimaksud itu adalah semacam akte, Pak, akte pendirian. Karena pada saat itu pemerintahannya adalah Hindia Belanda, maka izin pendiriannya atau akte berdirinya itu ya dari Belanda, dan semua organisasi, Jamiatul Khairiyah, kemudian Muhammadiyah, NU, dan yang lain-lain lah. Jadi seperti itu, dan itu tidak serta-merta. Kalau Anda bisa lacak di buku Kiai Anam, Khairul Anam, yaitu pertumbuhan dan perkembangan NU, di situ dijelaskan sekitar 3 tahun kemudian baru terbitlah akte berdirinya. Kalau kita sederhanakan begini, sekarang ini di pemerintahan kita kan ada oposisi yang tidak sejalan dengan pemerintah. Ini bukan kadrun ya, yang oposisi ya gitu. Apakah yang oposisi ini yang terkesan anti pemerintah itu ketika mendirikan pabrik, ketika mendirikan perusahaan, tidak membuat surat izin yang ditandatangani oleh pemerintahan Jokowi? Atau Anda memiliki anak lahir, kemudian dibuatlah akte kelahiran, apakah akte kelahirannya tidak ditandatangani oleh pemerintahan yang sehari ini? Begitu gambarannya ya saudara-saudaraku. Jadi jangan diartikan NU berdiri itu atas izin Belanda ansih, bahwa NU berdiri dari dulu sampai hari ini berusaha menaati peraturan-peraturan yang ada dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan. Sebab kalau pada masa Belanda NU tidak mendapatkan akte pendirian yang kemudian diterbitkan 3 tahun kemudian, itu ya nggak bisa bergerak, bisa dianggap organisasi liar. Jadi NU bukan didirikan setelah diizini oleh Belanda, bukan seperti itu. NU sudah berdiri untuk merespon pertama yang disampaikan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Wali Songo, tetapi akhirnya berantakan gara-gara ada paham baru masuk. Kedua, persoalan yang ada di Mekah Madinah yang ini menyangkut persoalan umat Islam di seluruh dunia. Dan itu sudah berjalan kan, sudah berjalan. Akte pendiriannya kurang lebih 3 tahun kemudian. Silahkan dilacak sendiri, nanti kalau saya sampaikan dibilang saya mendikte. Bukunya banyak. Demikian, mohon maaf dan mohon masukannya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.